Islam itu ajaran utamanya apa? Jeffrey. Ajaran utamanya satu kata. Tauhid, Pak. Tauhid. Tauhid itu artinya mempercayai ketuhanan. Mengesahkan Allah. Lu Tuhan ndak esa emang kok diesah-esahkan. Ayo piye bahasamu ku lho. Mengesahkan Allah terus Gusti Allah, rumang sama aku ora esa apa piye kok isah-esahkan ki? Piye kae. Mulan sing hati-hati kowe nek ngomong. Mengesahkan Allah rumangsamu Gusti Allah menggerek modar kowe engko. Minimum mengakui keesaan Allah, aja mengesahkan Allah. Nek mengesahkan lah, misalnya menyatukan dua orang, berarti dua disatukan. Lah nek mengesahkan berarti Gusti Allah ora siji disijake kan begitu. Hati-hati ini bahasa Indonesia iki ra mateng. Ya. Jadi mengesahkan Tuhan atau mengakui keberadaan Tuhan. Bener, mengakui tok. Emang Tuhan butuh kamu akui? Untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentinganmu? Tauhid itu. Lha masa ora iso jawab ngono kuwi? Berarti ra ono fakultase iki mesti. Gini deh, Anda menyadari, mengakui, mendalami, mensyukuri kesatuan atau keesaan ketunggalan Allah itu untuk kepentingan Tuhan apa untuk kepentingan Anda atau manusia? Kepentingan manusia. Benar. Tuhannya butuh enggak? Tuhan nggak butuh, tapi itu kebutuhan semua manusia. Ya. Tuhan upamanya diingkari semua manusia, paten ora? Nggak ngerti paten ya? Sedih enggak Tuhan, sedih enggak? Rugi enggak? Boten. Loh, jare wong Jambi. Boten. Oh, Jambitan, Bantul. Tapi seneng banget saya, Allah. Oke. Jadi tauhid itu jadi gini, kalau sekarang Indonesia sibuk dengan perpecahan, hoaks, ujaran kebencian, perpecahan, semua serba musuhan, itu berarti kan tidak bersatu. Ya. Berarti kan pecah belah. Nah, saya tanya, karena ajaran utama Islam itu tauhid, menurut Jeffrey, Allah itu pro persatuan-kesatuan atau anti kesatuan-persatuan? Pro atau anti? Pro. Dia bukan mikir, dia memang lambat orangnya. Jadi ngaji tadi itu pausenya, istirahatnya lebih lama dari ngajinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus meneng sowe. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dia iramanya begitu. Tidak apa-apa, orang itu ada yang slow, ada yang fast, ya, ada yang quickly, ada yang slowly, gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi Tuhan itu selalu menghendaki persatuan, betul enggak? Selalu menghendaki penyatuan. Manusia harus bersatu satu sama lain dan menemukan alasan untuk bersatu, menemukan konteks untuk bersatu. Sampean sama Kang Mas tadi bersatu enggak? Boleh enggak sampean ngelarani wit-witan? Nek mbele pitik entuk ora? Kuwi nglarani pitik ora? Aku takon ayo. Ayo. Pitik dibeleh kuwi nglarani pitik apa ora? Orang nglarani. Memang pitik itu dikasih Allah untuk kita makan. Kuwabeh entuk kopangan kejaba babi mengko tok. Ya toh? Kira ya. Jadi Bu ya, bersatu. Jadi demokrasi itu artinya Anda berhitung
supaya keadaan itu mencerminkan bersatunya manusia dengan alam, dengan sama manusia, dengan makhluk-makhluk lain. Jangan bertengkar sama jin, jangan bertengkar. Setan boleh, asal taat kepada kita. Kowe arep ngusir setan nang ndi? Arep kok usir nang ndi? Wong kowe ya ora iso ndelok. Dadi mending kowe kompak wae ning kondo. Kowe ora apa melu aku ning rasa macam-macam ya karo aku ya. Ya Bu ngoten nggih. Arep melu sembahyang oke nih. Ning awas kowe nek godhong-godhong aku, tak tonyo tenan ngene ya Bu ya. Aja wedi karo setan. Karo setan kok wedi. Ora usah wedi. Wong setan iki yuwaswisu fi kadang-kadang di dalam diri kita sendiri ya. Mungkin ngomong, awas softnya yang rapat. Kalau enggak diisi setan yang guyu. Wong aku wis nang jerone atimu kok. Kan gitu. Jadi tauhid ajaran utama adalah persatuan. Jadi Allah itu menikmati persatuan enggak? Iya. Allah menikmati enggak kalau hambanya mendekat supaya satu dengan dia? Nggih. Allah itu maha bersyukur enggak? Nggih. Allah sangat senang bersyukur bahwa Allah maha bersyukur, betul enggak? Bahasa Arabnya apa? Di Asmaul Husna. Ayo siapa tahu? Yuni tahu. Allah yang maha bersyukur apa? Syakur. Asyakur, alhamdulillah. Asyakur. Terus gini. Coba perhatikan yang kamu baca tadi. Setelah itu nanti kamu perhatikan setiap ayat-ayat. Kamu kenal dalam bahasa Indonesia, ini terakhir ya, setelah itu kita nyanyi dan setelah itu kita dialog. Dalam bahasa Indonesia misalnya gini, Kiai Kanjeng membawakan nomor Do Gusti dengan alat gitar, saron, dan lain sebagainya bersama beliau dengan saksofonnya. Kui pelakunya siapa dalam kalimat itu? Subjeknya siapa? Yun. Kanjeng. Oke. Kiai Kanjeng. Jadi orang pertamanya Kiai Kanjeng. Ya, sekarang saya menyapa Pak Iskandar. Pak Iskandar, saya orang pertama, Pak Iskandar orang berapa? Kedua. Orang kedua. Terus saya bilang sama Pak Rektor, Pak Iskandar itu Yosua pinten nggih? Itu Pak Rektor kan orang kedua, Pak Iskandar orang keberapa? Ketiga. Ya, dilingling ya. Sekarang baca ayat itu. Ya, sebentar. Tak urut ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Perhatikan kalimat ini, yang ngomong siapa? Dipikir. Yang ngomong siapa? Yosu. Ayo iki ya aneh kok. Kene iki kuliah tenanan ya, wah jan. Pak, ternyata Pak, kata-kata asu itu menggembirakan. Ya toh Pak? Gembira, bahagia mereka. Karena mereka tahu anjing itu banyak kasus di dunia yang membuat anjing itu masuk surga. Jadi mereka kalau dipilih pengen dadi manusia apa asu wae mangane wis mesti mlebu swarga ngono ya kira-kira ya. Oke. Yang ngomong tadi siapa? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Yang ngomong siapa? Subjeknya siapa? Al-Quran. Al-Quran atau Allah? Al-Quran kok subjek? Quran ini tulisan kok. Allah. Masa Allah? Coba dibaca. Maha suci Allah kok enggak maha suci aku? Gitu, maha suci Allah. Berarti yang ngomong Allah atau bukan? Ayo siapa? Rojab, ayo, wedi kowe, wedi mesti ayo, wedi ayo. Ayo siapa yang ngomong berarti? Pasti itu ayat Allah, firman Allah, tapi untuk diucapkan oleh siapa? Siapa? Mikrofonnya Mas. Ya. Untuk diucapkan siapa? Rasulullah SAW manusia. Dan kita semua. Misalnya gini deh, tak kasih contoh. Kul huwallahu ahad. Yang ngomong kul siapa? Allah. Huwallahu ahadnya diomongin oleh siapa? Manusia. Manusia.
Jadi subjeknya dua. Kul yang ngomong, katakanlah. Titik dua, terus manusianya menirukan. Wallahu ahad. Terus yang manusia ini terus ngerasani Allah. Allahus somad. Kan bukan Allah yang ngomong. Kalimat itu kalimatnya manusia meskipun diajarkan oleh Allah. Jelas ya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, yang ngomong, cocoknya yang ngomong manusia. Maha suci Allah. Terus minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Siapa yang subjeknya? Subjeknya tetap siapa ini? Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Siapa yang mengatakannya? Nabi Muhammad. Oke, atau kita semua gitu ya. Boleh kita semua. Jadi subjeknya bukan Allah. Oke? Jelas? Ayat berikutnya apa? Ilal masjidil aqsa. Terus? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subjeknya siapa? Alladzi barakna, yang kami berkahi di sekitar dua masjid itu, di apa namanya, di apa Pak, kalau di ilmu ukur itu kalau garisnya kan diameter, kalau ininya apa? Sekelilingnya. Yang kami berkahi sekeliling Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu untuk menunjukkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami. Yang ngomong siapa? Allah. Allah. Itu tadi satu ayat dengan sebelumnya atau dua ayat? Satu ayat. Jadi dalam satu ayat, kadang Allah jadi pihak ketiga, kadang Allah jadi pihak pertama. Coba diurut lagi. Subhanalladzi asra, yang ngomong subjeknya siapa? Manusia. Oke. Asra bi abdihi lailan, subjeknya manusia. Minal masjidil haram minal masjidil aqsa, subjeknya manusia. Allah menjadi pihak keberapa? Ketiga. Ketiga. Kemudian tiba-tiba enggak pakai koma, enggak pakai titik. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Siapa yang ngomong? Allah. Allah. Saya tanya, Allah itu dalam satu urutan kata, satu kalimat itu kadang jadi pihak pertama, pihak ketiga, bisa pihak kedua. Jadi Allah itu sangat akrab sama Anda. Allah itu sangat nyawiji sama Anda. Allah itu kaya wong jumbritan gitu. Ngerti jumbritan, Bu? Delian kaya kowe karo anakmu karo bayi ke lho. Kaya kowe karo bapak pas bengi-bengi anak wis turu kae. Ngono kae. Ya ta? Kita Bu, engko bengi mesti iki. Iya. Gitu ya. Jadi Allah itu, coba perhatikan semua ayat-ayat. Udah ambil aja ayat apa? Semua tuh Allah begitu akrabnya sama kita. Kadang-kadang dia minta kita rasani, kadang-kadang minta kita berhadapan. Misalnya Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah orang keberapa? Pihak keberapa? Ketiga. Bu, Iyyaka na'budu. pihak kedua. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, Allah pihak keberapa? Ketiga. Ketiga. Karena Allah dirasani dalam tanda petik dengan nama Dia itu loh, ya, yang Maha Rahman dan Rahim. Terus Alhamdulillah ya Dia itu Ar-Rahman Rahim. Terus Malik Yaumiddin Dia. Terus Iyyaka, tiba-tiba kita berhadapan sama Allah. Ya, kan gitu. Tiba-tiba Allah menjadi pihak kedua. Dalam Al-Fatihah itu kita minggir-minggir ngene iki. Berarti Allah itu mengajak kita menari sebenarnya. Ayo, iya toh? Ayo gitu loh, Bu ya. Rasakan kemesraanmu dengan Allah. Ibu-ibu, jangan tidak akrab sama Allah, jangan tidak mesra dengan Allah. Kalau ibu-ibu mesra dengan bapak, kedua-duanya harus ingat, ya Allah ini untukmu, ya Allah ini untukmu, ya Allah. Allahu Akbar. Disitulah takbir itu bagus. Nek nggo demo medeni wong. Nek pas neng kamar wong loro, Allahu Akbar. Wah, kuwi enak tenan, apuk tenan kuwi. Pak Iskandar melu guyu lho.